Dan mereka sebelum menulis itu pun mereka berpuasa, mereka menyucikan diri terlebih dahulu. Jadi begitu sakralnya akan penulisan kitab suci, atau lebih tepat penyalinan kitab suci, memperbanyak itu ya, mengkopi kitab suci tersebut. Nah, warisan dari budaya itu ada pula pada orang-orang Yahudi yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ketelitian mereka pun terjaga. Tapi di atas itu semua ada peran dari Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sehat senantiasa dan kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus ada atas saudara semua. Pada kesempatan Suara Gembala kali ini, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan tentang Injil palsu. Nah, mengapa kok kita berbicara tentang atau membahas tentang Injil palsu ini? Karena akhir-akhir ini, saudaraku, ada begitu banyak usaha-usaha dari orang-orang yang bukan Kristen ya, yang ingin menggoncang akan iman Kristen, dan mereka itu mengumpulkan akan bahan-bahan yang terambil dari apa yang saya sebut dengan Injil palsu itu. Nah, saudaraku, ini merupakan tantangan atau peperangan rohani yang sebetulnya sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Kita akan lihat ya bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang Injil yang palsu tersebut. Surat Galatia 1 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia di sini adalah Tuhan Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Suatu Injil lain. Jadi ada Injil yang lain, begitu ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Kalau tadi saya pakai istilah Injil palsu, itu sebetulnya bukan Injil. Itu hanya istilah saja, Injil palsu, begitu saudara. Bukan kabar baik, Injil good news, bukan Injil itu. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Kami beritakan, kami di sini Paulus berdiri bersama dengan para rasul-rasul yang lain, ya. Ada 11 rasul yang lain ditambah Matias. Kemudian ketika Paulus menjadi salah seorang rasul, dia berkata kami itu adalah pengajaran rasul-rasul, Injil yang diberitakan oleh para rasul yang telah kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Ya, saya ulangi saudaraku ya. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus adalah seorang rasul yang pernah menulis firman, ya saudaraku ya. Dia katakan di dalam surat Roma, berkatilah dan jangan mengutuk. Tapi kali ini dia berbicara tentang kutuk. Siapa yang terkutuk itu? Yaitu orang yang memberitakan Injil yang sebetulnya bukan Injil. Nah, saudara, ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jadi ini penting, jadi diulang-ulang. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Diulang lagi, saudara. Serius. Rasul Paulus serius. Dia diurapi Roh Kudus ketika dia menulis hal ini. Jadi kita pun juga harus serius ketika ada Injil palsu yang ingin mengacaukan
akan iman kita sebagai seorang yang menjadi milik Kristus, kita pun harus dengan tegas berada pada posisi seperti Rasul Paulus. Mereka-mereka yang memberitakan itu terkutuk, saudara. Terkutuklah dia. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, pada masa itu, saudara, kita semua tahu ya, Alkitab berjilid atau Injil, kitab suci Perjanjian Baru yang berjilid itu belum jadi seperti yang kita miliki sekarang. Kalau kita punya sudah lengkap ya. Pada waktu itu Injil tentunya diberitakan secara lisan oleh para rasul dan para bapak-bapak apostolik, yaitu murid-murid rasul, ya secara turun-temurun dimuridkan begitu. Dan mereka beberapa yang punya talenta menuliskannya. Seperti misalnya Matius, murid Tuhan Yesus yang dulunya adalah seorang pemungut cukai, dia adalah seorang yang tentunya cukup terpelajar untuk bisa menulis. Dia menuliskan Injil Matius. Nah, tulisan itu tentunya tulisan tangan. Karena itu tulisan tangan, maka untuk memperbanyak zaman itu belum ada mesin cetak, saudaraku ya. Jadi harus dikopi. Nah, mereka mengkopinya. Demikian di atas papirus-papirus yang ada. Papirus itu adalah kertas yang ada pada zaman itu yang terbuat dari daun-daun daun papirus itu, papiri itu yang kemudian diolah menjadi kertas begitu ya, papirus. Sampai sekarang masih ada, saudaraku, papirus. Nah, itu ditulis di situ dan itu bisa cukup tahan lama. Kemudian siapa lagi? Ada Yohanes. Yohanes itu menuliskan akan Injil Yohanes itu justru setelah dia berusia lanjut. Jadi ketika dia menjadi salah seorang penatua di Efesus, di sanalah murid-murid mendesak dia untuk menuliskannya, dan tentunya yang nulis bukan tangan dari Yohanes sendiri. Ya, dia mungkin menyuruh akan muridnya untuk menuliskan, dia mendikte begitu. Akan apa yang dia terima dari Tuhan, pewahyuan apa yang dia dapat dari Roh Kudus, itu ditulis di sana oleh murid-muridnya. Ada yang berkata yang menulis Yohanes sendiri, ya kita nggak tahu, saudaraku ya. Tapi ada penafsir mengatakan yang menulis adalah murid-muridnya. It's okay, tidak ada masalah. Yang penting adalah itu memang berasal dari Yohanes yang dikasihi murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana dengan dua Injil yang lain, saudara, yang kita punya di dalam kitab suci Perjanjian Baru ini? Ada Injil Lukas. Lukas ini ada banyak penafsir mengatakan Lukas ini memang dia adalah seorang tabib yang menyertai Paulus ya. Dan dia ketika menuliskan Injil Lukas, dia menyelidiki ya, dia cari akan data dari orang-orang yang menjadi saksi mata pada waktu itu. Dia teliti sekali, saudara. Saudara baca Injil Lukas dari awal dan dia pula yang menuliskan akan kisah para rasul, itulah Lukas. Tapi ada juga yang memasukkan Lukas ini sebagai salah satu dari 70 murid Tuhan. Ya. Demikian pula Markus. Markus itu jelas dia adalah John Mark, Yohanes Markus, muridnya Petrus. Itu jelas. Tetapi ada juga yang berdasarkan pada kitab tradisi sejarah bahwa Markus pun bagian dari 70 murid. Nah, jadi murid Tuhan Yesus kan ada 3 murid yang paling dekat, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian ada yang lain-lain, 9 murid yang lain, itu termasuk 12 murid. Kemudian ada 70 murid. Nah, itu Markus itu katanya masuk 70 murid. Kebenarannya kita masih tidak tahu, saudaraku. Tapi kalaupun tidak, dia yang jelas adalah muridnya Petrus. Nah, saudara, ditulis, disalin terus-menerus. Dan penyalinan akan kitab suci itu menurut tradisi orang Yahudi, itu memang sangat teliti.
Ya, kalau kita meneliti bagaimana orang-orang Yahudi itu menuliskan akan kitab suci Perjanjian Lama, saudaraku, ini kan kita bicara Perjanjian Baru ya, Injil ya. Tapi kalau Perjanjian Lama itu mereka menulis itu kalau sampai ada salah tulis itu satu lembar itu dibakar, saudara, diulang lagi. Nah, jadi memang ketelitian dari para pengkopi kitab suci Perjanjian Lama itu memang luar biasa, dan mereka sebelum menulis itu pun mereka berpuasa, mereka menyucikan diri terlebih dahulu. Jadi begitu sakralnya akan penulisan kitab suci, atau lebih tepat penyalinan kitab suci, memperbanyak itu ya, mengkopi kitab suci tersebut. Nah, warisan dari budaya itu ada pula pada orang-orang Yahudi yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ketelitian mereka pun terjaga. Tapi di atas itu semua ada peran dari Roh Kudus yang memelihara dan menjaga akan firman Tuhan, Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus berani berkata bahwa Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan itu bukan Injil. Dan orang yang berani memberitakan itu, terkutuklah mereka. Nah, saudaraku, kenapa kita bicara tentang hal ini? Bukankah ini kisah lama? Begini, pada masa itu sudah ada aliran yang namanya Gnostik. Apakah Gnostik itu? Gnostik itu adalah aliran dari orang-orang yang suka dengan hal-hal mistis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.